Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan. Bapak Ibu, kita mulai kebaktian pada hari ini. Kita ambil saat teduh sebentar di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita hanya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Satu minggu kita telah lewati banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Banyak hal juga yang membuat kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Selamatlah jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ayat yang kedua. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis buram menyerbu, Tuhan ku meninggalkan
Selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesusku mengangkat di salib kejam. Yesusku mengangkat di salib kejam. Dosaku dan aib sepenuh, hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamat jiwaku. Selamatlah, amin Tuhan. Jiwaku selamatlah, selamatlah jiwaku. Saya minta Bapak kembali sidang untuk memimpin kita doa pembukaan. Mari kita berdoa. Betapa hati kami limpah dengan syukur jikalau kami mengingat akan kasih karunia Tuhan yang telah kami terima dari Engkau. Keselamatan jiwa kami, kehidupan bersama dengan Engkau kekal selama-lamanya yang menjadi jaminan oleh anugerah-Mu, sungguh menghiburkan kami ya Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami saat-saat hari ini. Kami berterima kasih untuk rangkaian penyertaan Tuhan yang dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kasih, tangan-Mu menopang kami, menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami. Sepekan yang sudah kami lewati, banyak hal, banyak kisah bersama dengan Tuhan yang terjadi. Dalam suka dan duka, Tuhan hadir dan Tuhan memberikan kami penghiburan tatkala kami berduka cita. Tuhan memberikan kami peneguhan demi peneguhan tatkala kami dalam keadaan yang merasa terpuruk. Tapi saat-saat itulah menjadi sangat efektif kami mengingat akan kasih Tuhan. Dan itu bukti bahwa segala sesuatu itu baik adanya. Karena disitulah kami diajar untuk ingat dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kalau pagi ini juga kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, kami juga menyadari itu berkat Tuhan kepada kami. Kami diberikan kekuatan, kesehatan, hari baru yang Tuhan siapkan untuk kami berkumpul dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah ada di sini dan kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap pula untuk diberkati oleh Tuhan lewat rangkaian ibadah yang ada. Kiranya Tuhan beracara penuh dan menolong rangkaian ini sehingga boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Ketika kami juga beribadah, kami pun mendapatkan lawatan dari Tuhan secara pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati rangkaian ibadah kami dan kami membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Dan persembahan ini kita gunakan untuk pelayanan Tuhan, apalagi untuk pengabaran Injil di gereja kita. Saya persilahkan untuk hambanya untuk menyampaikan doa persembahan dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu kemarin. Banyak berkat yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini sebagai ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan Tuhan pakai persembahan ini untuk pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita dari NKI 106. Dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Dulu yang ku cari yakni berkat-Mu, sekarang yang ku rindu hadirat Tuhanku. Dulu merasa yang ku inginlah, sekarang yang ku cinta firman sajalah. Dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu ku berharap terima anugerahnya, sekarang ku beroleh Dia yang memberi. Dulu ku bernanti kesembuhannya, sekarang ku mendapat tabib amasi. Dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Semua dalam Yesus, Tuhan Yesus semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Pak buat pelayanannya. Kita akan menaikkan syafaat kita. Kita mungkin orang Kristen sering berdoa, tapi ada pengalaman saya di beberapa minggu ke belakang, keluarga kami masalahnya sungguh luar biasa, sehingga kami nggak bisa berkata apa-apa. Kami hanya bisa melihat ke depan, tatapan kosong, dan percaya saudara, cuma doa yang bisa membuat kami tenang. Masalah tidak pernah berakhir, masalah masih ada. Tapi waktu saya berdoa, keluarga kami berdoa, itu ada damai sejahtera dalam hidup kami, sehingga kami bisa tidur di malam hari. Itu udah cukup buat kami. Karena masalah ini selama kita hidup masih ada aja. Gitu. Kita angkat pujian bahwa Tuhan akan menggerakkan tangannya ketika kita berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku.
tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mendapatkan sebuah peneguhan dari Tuhan, bahwa lewat kebenaran firman-Mu lah kami sesungguhnya mendapatkan kekuatan itu. Dan firman-Mu yang kami ingat hari ini adalah bagaimana Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil di tangan Engkau. Kami bersyukur karena itu ya dan amin. Firman-Mu sungguh benar. Dan setiap kali membaca, merenungkan firman-Mu, bersaat teduh bersama dengan Engkau, berdoa, bergumul bersama dengan Engkau, maka disitulah kami dikuatkan, disegarkan, dimampukan untuk melihat segala sesuatunya dengan cara pandang dari Tuhan. Dan kami bersyukur setiap masalah yang ada membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, menyadarkan betapa kemampuan kami sungguh tidak seberapa. Dan oleh karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan saja, kami boleh melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, sebuah pujian mengantar doa kami dengan sangat menguatkan iman kami. Dan bersama-sama kami ingin berdoa hari ini untuk pergumulan demi pergumulan yang ada. Pertama, kami mau berdoa untuk pelayanan di tempat ini, di gereja GKI Agape. Kami bersyukur pada Tuhan, Tuhan telah menyertai perjalanan gereja ini. Dan kami bersyukur di dalamnya Tuhan terus berkarya melalui setiap kami jemaat-Mu. Dan kami juga bersyukur perjalanan yang ada mengajar kami untuk melihat betapa Tuhan begitu setia. Ketika gereja ini dimulai dan berkembang dengan seluruh dinamikanya, dan ada sampai dengan hari ini, karya Tuhanlah yang dinyatakan dan kami boleh dikuatkan karena melalui perjalanan yang ada sangat terbukti kasih Tuhan menyertai gereja ini. Dan kami mau berdoa Tuhan, jikalau minggu depan kami ingin bersama-sama merayakannya, Tuhan menolong, memberkati setiap kami. Kami ingin bersukacita memuliakan Tuhan dalam rangkaian kegiatan minggu depan tersebut, beserta dengan seluruh rangkaian kegiatan bulan misi yang menjadi puncaknya. Tuhan berkati, sehingga setiap kami boleh dengan sukacita, bersemangat dan antusias menghadiri dan mengikuti ibadah perayaan sukacita tersebut. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan terlibat pelayanan. Ibu Lina yang akan menyampaikan firman Tuhan, memberikan kekuatan khusus kepadanya, mengingat beberapa waktu belakangan beliau sering mengalami kelemahan tubuh. Kami doakan agar minggu depan beliau boleh hadir bersama-sama bersukacita di tempat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk perjalanan ke depan gereja-Mu. Kami sedang terus bergumul untuk tempat ibadah yang kami rindukan, kami miliki sendiri. Kami tahu bahwa ini bukanlah satu-satunya hal yang terpenting dalam peribadahan,
Tapi kami juga sungguh menyadari bahwa perlunya tempat yang tetap untuk kami beribadah, karena kami bisa mengkoordinasikan segala sesuatunya dan mengembangkan banyak hal. Tuhan, kami sudah bergumul sekian puluh tahun untuk tempat ini. Kami juga sudah menjalankan dan terus berjalan saat ini dengan gerakan pundak yang menjadi kegiatan kecil dari tangan-tangan-Mu yang terulur untuk memberi bagi dukungan dana. Dan hari ini sudah terkumpul sekitar 95 juta. Sungguh kalau kami melihat pengumpulan ini bukanlah kekuatan kami, karena kami bukan orang yang kaya secara materi. Kami juga bukan orang yang bekerja di posisi-posisi yang tinggi dengan penghasilan yang tinggi. Tetapi kami berjalan dan kami terus berupaya sebagaimana yang kami bisa lakukan. Dan terima kasih untuk kesetiaan tangan-tangan jemaat Tuhan yang setia memberi 100 ribu, 200 ribu, 1 juta bahkan lebih. Itu bukanlah hal yang utama dari sisi jumlah, tapi bagaimana kami bersatu, bersinergi, memberi, itulah yang terpenting ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk orang-orang di luar jemaat Agape yang juga mau berkontribusi. Oh Tuhan, ini menandakan betapa pentingnya kami berjejaring dengan yang lain. Kalau orang di luar Agape saja mau terlibat, mau membagikan apa yang dimiliki untuk mendukung, terlebih kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan, tolong kami supaya kami juga punya gerakan yang sama, mengasihi Tuhan dengan memberikan berkat yang ada untuk mengadakan tempat yang kami rindukan ini. Kami yakin perjalanan ini mungkin masih panjang, tapi kami tidak akan lelah menjalankannya dan berharap kepada Tuhan. Karena kami yakin percaya sebagaimana pujian dan juga firman Tuhan, tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Kami pasti memilikinya pada suatu saat nanti, dalam waktu Tuhan dan juga dengan cara Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya Engkau berkati seluruh hal yang dilakukan. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk pertumbuhan iman kami semua. Tuhan berkati supaya kami dari hari ke hari terus menerus membangun persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Karena dari situlah sumber kedewasaan rohani kami, sumber kekuatan iman kami. Kami bertumbuh dalam Engkau, semakin mengenal Engkau lebih dalam. Dan kami juga percaya pengenalan itu akan mengubahkan kami, memperbaharui karakter-karakter kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk penginjilan yang menjadi kekuatan dan roh gereja-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Dalam panggilan ini kami bersama-sama, baik secara pribadi, lepas pribadi maupun juga bersama-sama sebagai jemaat. Kami terus-menerus menjalankan penyebaran kasih Tuhan ini, membagikan kasih dan kebenaran Tuhan, pengampunan dalam Kristus Yesus bagi orang yang masih belum pernah mendengar sekalipun, dan mungkin juga yang sudah menyatakan beragama Kristen sekalipun, tapi mereka mungkin belum mengalami kelahiran baru. Tuhan tolong kami, supaya kami mendoakan ini dengan sungguh-sungguh, kami juga melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan bersandar dan mengandalkan kepada kemampuan dari Tuhan. Tuhan, kami juga rindu mendoakan kembali untuk pos yang kami rindukan untuk dibuka di daerah Cililin yang sudah berkali-kali kami lihat dan juga kami doakan. Tentu tidak menutup kemungkinan Tuhan menuntun kami di tempat-tempat yang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, yang kami rindukan, kami membuka sebuah tempat baru untuk pembinaan iman, untuk membuka pengabaran Injil di sana. Tuhan tuntun kami dimanapun itu, sehingga kami boleh memiliki tempat yang baru sebagai pengembangan dari gereja kami di tempat ini. Sudah cukup umur dewasa gereja ini, dan tentu menjadi bagian yang juga tidak boleh dilupakan untuk kami juga memiliki anak atau sebagai pengembangan dari gereja-Mu ini Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan terakhir kami juga mau berdoa bersama untuk Oma Simon yang tadi pagi menyampaikan informasi tidak bisa hadir karena kondisi beliau sakit. Tuhan, kami berdoa bersama dari tempat ini, memohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan bagi Oma Simon sehingga beliau boleh mengalami pemulihan dari Tuhan, sehingga di waktu kedepannya beliau boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan kami. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami sampaikan permohonan kami kepada Tuhan, karena kami percaya
ada jalan keluar dalam Engkau. Ada sumber pertolongan, ada jalan yang dibukakan oleh Tuhan ketika kami berdoa. Tangan kami menyerah, Tuhan tangan-Mu bergerak untuk memberikan pertolongan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya Pak. Kemarin KTB gabungan kita dengar kesaksian Pak John Lev yang melayani 12 tahun di Kalimantan Tengah, di mana kita dengar sendiri kemarin banyak masalah baik sisi ekonomi, budaya dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang saya ingat sekali, dia bilang bahwa nafas gereja adalah penginjilan. Kalau tidak ada penginjilan berarti gereja itu mati. Nah, kita gereja Kemah Injil di bulan misi ini kita harus mengabarkan Injil minimal ke tetangga, kita ngobrol tentang Tuhan, dan yang penting adalah contoh hidup kita itu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari NKI 297. Ku kirim kau. Kita nyanyikan semua verse-nya dulu, baru nanti terakhir baru ref-nya. Ku kirim kau kerja dan tak diupah, tak dikasih, tak dikenal orang, menderita olokan manusia, demikian tugasku bagimu. Ayat yang kedua, ku kirim kau ke jiwa yang terhilang, sembuhkan hati yang remuk ledam, pikul beban tangisi dunia ini, demikian kau derita bagiku. Ayat yang ketiga, ku kirim kau pada tempat yang sunyi, jauh dari sanak dan saudaramu, tinggalkan rumah dan kampung halaman, agar kau insaf pada kasihku. Ku kirim kau tinggalkan cita-cita dan bukan kehendaknya dirimu, layanilah mereka yang melawan. Ku kirim kau korbankan jiwamu. Ku kirim kau ke hati yang keras dan gelap, ke telinga yang tak mau mendengar, ke mata yang tak akan mau melihat. Ku kirim kau rasakan pahit salib. Ku dikirim Bapakku, ku kirim kau. Tuhan Yesus,
kami diingatkan kembali betapa Engkau setia dengan janji-Mu dan setia juga dengan perintah-Mu kepada kami. Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, kami menyerahkan hati kami menyerahkan pikiran kami, jiwa kami, segenap hidup kami mau mendapatkan kebenaran firman-Mu, memperolehnya dan mentaatinya dengan setia kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat pagi, saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh manusia. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, tema kita hari ini adalah tangkaplah ikannya. Tangkaplah ikannya. Ketika Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 5 ayat 10, setelah Tuhan Yesus telah memerintahkan Petrus dan murid-muridnya untuk menebarkan jala itu, maka mereka menangkap banyak sekali ikan.
Dan sesudah itu Petrus bukan bangga, tapi dia langsung bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Dan ia berkata, Tuhan, pergilah dariku, sebab aku ini orang berdosa. Itu habis menangkap ikan banyak tuh, saudara. Tapi rupanya itu memberikan kepada dia satu pemahaman yang sekarang semakin jelas. Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyambut perkataan itu dan bukan berkata, oh iya, dosamu memang banyak banget, enggak layak. Bukan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, jangan takut. Mulai sekarang engkau menjala manusia. Jadi di mata Tuhan Yesus sekarang ini Petrus dan murid-murid bukan lagi penjala-penjala ikan. Bukan lagi tukang tangkap ikan. Tetapi sekarang murid-murid, Petrus dan murid-murid adalah penjala manusia. Jadi profesinya berbeda arah. Maka tema kita harus berubah juga. Bukan lagi tangkaplah ikannya, tetapi tangkaplah orangnya. Tapi harus hati-hati dengan judul itu. Kalau orang lewat di depan, lalu ada tema ini, dia mendengar dari suara dalam gereja, tangkaplah orangnya. Dia akan bertanya, loh, saya harus ditangkap, saya harus diborgol, saya harus dipenjarakan. Apa salah saya? Ya, saudara-saudara, arti dari perkataan Tuhan Yesus, tebarkan jalamu, tangkaplah ikannya, itu sama saja. Itu artinya tuntunlah mereka kepadaku. Bawalah mereka kepadaku. Bimbinglah mereka kepadaku. Pengertiannya sama semua. Yang menjadi pertanyaan penting di situ untuk kita renungkan adalah mengapa harus membawa kepada Tuhan Yesus? Mengapakah orang-orang harus dibawa kepada Tuhan Yesus? Mengapa harus dituntun kepada Tuhan Yesus? Mengapa harus diberi pemahaman tentang Tuhan Yesus? Saudara-saudara, dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan seterusnya yang telah kita baca tadi, di situ terdapat dua alasan atau tujuan mengapa orang-orang harus ditangkap atau harus dibawa, harus dituntun kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, orang-orang perlu dituntun, dibawa kepada Tuhan Yesus. Tujuannya adalah untuk dibawa kepada hidup berpengharapan. Untuk dibawa kepada hidup yang berpengharapan. Kalau tangkap ikan, hidupnya akan berakhir di dalam mana, saudara-saudara? Ya, di wajan. Berakhir digoreng, digulai, dibrengkes, macam-macam berakhir. Tetapi kalau menangkap jiwa, bukan untuk mengakhiri hidupnya, tetapi untuk membawa kepada hidup yang berpengharapan. Saudara, kehancuran yang terjadi, yang sangat dahsyat, yang sangat total, yang sangat luar biasa kepada manusia itu terjadi dalam tempo yang sesaat saja dan hanya dengan sekali tindakan. Coba bayangkan, saudara-saudara,
hanya dengan sekali petik oleh Hawa, buah yang dilarang oleh Tuhan Yesus itu, dengan sekali petik, lalu sekali gigit, lalu diberikan kepada suaminya, dan sekali gigit juga, hancurlah semua kehidupan itu. Hangus total, rusak total, tidak ada harapan lagi. Dalam tempo yang sangat-sangat singkat. Dan yang menjadi masalah bahwa bukan hanya sampai di situ. Ternyata itu merupakan rangkaian yang begitu panjang. Kehancuran total itu, kehancuran dahsyat itu merupakan rangkaian yang begitu panjang sampai kepada mana? Titik kekekalan. Sampai di sana ujungnya, saudara-saudara. Jadi tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya. Dan itu yang berjalan terus, dalam kehidupan berjalan terus dalam kondisi seperti itu. Tadinya Adam dan Hawa damai-damai saja, tenang-tenang saja. Tetapi setelah terjadi yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu, saudara, maka langsung berubah. Menjadi penakut, pemalu, menjadi khawatir, yang harus bersembunyi dari hadapan Allah. Ingat ketika Tuhan datang berjalan dan mau menemui mereka, Tuhan, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka sembunyi. Sudah berubah total kehidupan itu, saudara. Dari sahabat Allah, dari dekat dengan Allah, menjadi orang yang bermusuhan, yang berjauhan dengan Allah, menjauhkan diri dari Allah. Dan itu yang berjalan terus, dan itu sampai akhir kehidupan. Tetapi puji Tuhan, kabar yang menyenangkan datang, justru datang. Sementara kondisi itu terus berjalan, kabar yang menyenangkan itu datang. Dan apa itu kabarnya? Bahwa ternyata ada berita baik. Bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya juga, dan dalam sekali bertindak juga, mata rantai yang panjang sampai kepada kekekalan, mata rantai kesulitan, kesusahan, ketiadaan harapan yang begitu panjang itu dapat terselesaikan dalam tempo yang singkat juga dan dengan sekali bertindak. Apa itu, saudara? Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia menanggung hukuman yang berantai panjang itu di atas kayu salib, dan dengan demikian hukuman itu terpotong pada saat itu juga. Sehingga tidak perlu berlama-lama lagi di dalam kegelapan hidup, kehidupan yang tanpa pengharapan. Hanya oleh tindakan sekali untuk selama-lamanya melalui penyaliban Tuhan Yesus. Semua hukuman itu ditanggungnya. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, jadi dibawa ke dalam pengharapan. Bentar, saudara. Nah, dan itulah yang disebut oleh firman Tuhan di sini sebagai keselamatan. Jiwamu, keselamatan yang telah tersedia untukmu. Saudara, ada seorang anak yang berusia sekitar kelas 3. Anak ini rajin sejak kelas 1 sampai kelas 2. Dan memang dia rajin belajar, rajin sekolah. Dari kelas 1 sampai kelas 2 lancar.
semua beres. Tetapi setelah anaknya sampai di kelas 3 mulai timbul masalah. Itu menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran orang tua di rumah. Mengapa? Setiap pergi sekolah, berangkat baik-baik dari pagi hari, di sekolah juga mengikuti pelajaran baik-baik. Tetapi masalahnya setelah sampai pelajaran berakhir, sekolah berakhir, ia tidak langsung pulang. Ia bermain di sekolah, ia pergi ke temannya, sehingga baru sampai di rumah pada sore hari. Jadi bukan jam pulangnya anak sekolah lagi, tapi jam pulangnya anak pegawai negeri, pegawai swasta, begitu. Dan mamanya dengan setia menunggu di depan pintu. Dan dengan dalam kesetiaan juga, setia juga itu si kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan muncul dalam hati ibunya. Kemana anak saya, ada apa yang terjadi? Dan selalu begitu. Dan setiap ditanya jawabannya adalah karena main. Dan saudara-saudara, mulai ibunya mengubah strategi. Ibunya membuat satu peraturan yang harus ditaati oleh anak ini. Ia berkata, "Nak, mulai besok pulang sekolah harus tepat jam, tidak sampai sore." Dan anaknya kaget waktu mendengarkan. Kenapa? Karena ada sanksi. Kalau tidak pulang pada jam yang telah ditentukan tepat waktu, maka ini, dan yang dipegang itu rotan. Rotan ukuran sebesar kelingking, dan ini akan melayang ke bokongmu kalau engkau tidak mentaati peraturan ini. Anaknya kaget. Hah? Karena itu dia bayangkan betapa sakitnya kalau itu sampai ke tiba di bokongnya, saudara. Dan tetapi akhirnya dia berkata, "Iya, Ma, iya, saya mau nurut." Lalu dia sampai besok. Setelah sampai besok, lalu pergi sekolah baik-baik, biasa-biasa saja. Tetapi saudara, terulang lagi. Ibunya harus susah, harus mikirkan kemana anak ini. Dan akhirnya pulang. Dia tadi main bersenang-senang, berbahagia. Tetapi ketika tiba saatnya pulang, yang dia ingat bahwa ibunya punya sebatang rotan untuk dilayangkan di badannya kalau sampai dia terlambat. Dan itu yang memenuhi pikirannya. Aduh, saya akan pulang ini, saya udah siap-siap untuk dipukul, untuk didisiplin, untuk dihukum. Dan betul saudara, ketika ia belum jauh, sudah tidak jauh dari rumah, dia melihat ibunya. Biasa, ibunya merengut. Dia melihat, oh, ada sebatang rotan di tangan. Tambah memuncak ketakutannya, saudara. Semakin dia dekat rumah itu rasanya semakin mengerikan, semakin menakutkan, semakin menyedihkan, semakin dia dekat. Dan ketika ia berhadapan dengan mamanya, dia tidak berani melihat wajah mamahnya. Lalu, saudara, tanpa banyak omong, ibunya langsung menyambut dia dengan pukulan, dengan rotan itu, dan dia mendapat pukulan di badannya, di pantatnya, dan dia menangis luar biasa. Tetapi besok diulang lagi, pulangnya sore, besoknya diulang lagi, pulang lagi, dan setiap pulang juga disambut dengan cara seperti itu. Ibunya sudah mangkel banget kepada anaknya.
Lalu saudara-saudara, suatu saat ibunya mengubah strategi lagi, mengubah cara lagi pendekatan kepada anaknya. Hari ini Rotan ditinggalkan. Anaknya mengulang lagi, pulang dalam keadaan seperti biasanya, jam pegawai negeri, pulang. Dia pulang dari jauh sudah mulai seperti biasa, ketakutan yang semakin dekat rumah, semakin memuncak, semakin dekat dengan ibunya, semakin memuncak rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisahnya. Hari ini sama, dia dekati ibunya, dia lihat di tangan ibunya tidak ada apa-apa, tidak ada rotan, tidak ada kayu, tidak ada sesuatu apa-apa. Dia tambah gelisah, bukan senang. Saya mau dihukum dengan apa sama saya? Mungkin yang lebih parah ini akan dibantingkan ke badan saya. Lalu saudara-saudara, semakin dekat, semakin takut. Tetapi kali ini beda. Dia semakin dekat dengan ibunya. Ibunya saudara-saudara bukan menyambut dengan geram, dengan amarah, tetapi menyambut dengan senyum. Dia heran. Itu senyum apaan? Jangan-jangan ada yang lebih parah. Dan dia dekat dengan ibunya, dia semakin takut. Lalu dirangkul oleh ibunya. Dan kemudian diusap-usap rambutnya oleh ibunya. Dan dia tambah heran. Dia lihat wajah ibunya. Hah? Saya melakukan pelanggaran hari ini. Tetapi kenapa saya disambut dengan belayan kasih sayang? Dia kagum dengan ibunya. Dia heran dengan ibunya. Ibunya katakan, kamu mandi nak, kamu ganti pakaian, dan kamu makan. Hah? Ini sungguhan. Ternyata dia mandi, dia tunggu-tunggu, nggak ada apa-apa yang sampai di hukuman kepada dia. Dia makan, dia istirahat. Dan ibunya menyambut dia dengan senang. Di situ dia terdorong dari dalam hati untuk tidak lagi seperti biasanya, untuk tidak lagi bermain dengan teman. Sehabis sekolah langsung pulang dan sampai di rumah. Ketika teman-temannya berkata, ayo kita main, ayo kita pergi, ia berkata tidak. Loh, kenapa? Ada apa dengan kamu? Ia berkata, dia cerita, waktu mama ibu saya menyambut saya, melanggar lagi, tetapi menyambut saya dengan kasih saya yang begitu tinggi, begitu besar, begitu tulus. Saya rasanya terbakar, terdorong hati saya untuk enggak mau lagi melanggar-langgar. Saya mau taat, saya mau setia kepada ibu saya. Saudara, dia punya harapan. Harapan itulah yang mendorong dia, yang memotivasi dia, yang mengatur langkahnya untuk menjadi orang yang taat, orang yang setia kepada apa yang dikatakan oleh ibunya. Saudara-saudara, untuk itu Kristus datang, untuk memberi harapan. Dan untuk itulah kita kenapa disuruh untuk membawa, menuntun, membimbing orang kepada Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, hal kedua yang penting yang kita renungkan di situ adalah untuk apa kita membawa orang kepada Kristus. Yang kedua adalah untuk dibawa kepada hidup yang dengan cara yang baru.
Tujuan yang kedua adalah untuk dibawa kepada hidup dengan cara yang baru. Ayat 6-8. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, saya pernah mendengar dengan telinga sendiri seorang Kristen berkata, wah, jadi Kristen itu jangan serius-serius. Jadi Kristen jangan sungguh-sungguh. Jangan terlalu taat-taat banget. Lalu temannya katakan, loh kenapa? Kalau menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi Kristen, kita banyak susahnya. Banyak masalahnya, banyak tekanannya. Teman-teman ngomongin kita sok alim, teman-teman ngomongin kita oh munafik, teman-teman ngomongin kita macam-macam. Dan ada masalah-masalah yang menyulitkan kita kalau menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Jadi menjadi orang Kristen itu adalah yang baiknya adalah ya biasa-biasa sajalah. Yang penting kalau hari Minggu ke gereja, kalau saatnya ada doa, ya berdoalah, lipat tangan, tutup mata, ya ikut berdoa. Itu sudah cukup menjadi orang Kristen. Jangan lebih-lebih dari itu. Nah, kalau udah begitu, kita akrab dengan siapa saja. Kita nggak sulit-sulit jadi orang Kristen. Jadi orang percaya. Saya pernah dengar juga kesaksian seorang bapak dan ibu waktu bersaksi mengatakan bahwa ada orang yang dia ceritakan tentang Injil. Tetapi orang itu memang berkata bahwa iya, saya senang dengan kehidupan orang Kristen itu. Mereka baik, mereka sungguh-sungguh. Mereka bersahabat dan macam-macam yang bagus-bagus, yang positif-positif. Mereka jelaskan. Tetapi ketika diberitahukan apakah mau percaya atau tidak, oh jangan. Kenapa? Nanti hidup saya jadi berat, banyak tekanan, banyak kesulitan. Nah, itu persis seperti yang pertama yang orang Kristen katakan tadi. Nah, saudara-saudara, kalau dilihat dari segi sudut pandang lama seperti itu, pandangan seperti itu, ya, memang iya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk melihat penderitaan karena iman kepada Kristus, untuk melihat kesulitan karena iman kepada Kristus itu bukan dengan cara pandang seperti itu lagi. Harus dengan cara pandang yang baru. Apa katanya firman Tuhan dikatakan di situ? Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah atas keselamatan. Memang berat, memang ada cobaan. Tetapi jangan lihat itu sebagai yang membuat harus akhirnya tinggalkan iman. Ayat 7 mengatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, jangan lagi pandang penderitaan, kesulitan, tekanan hidup karena iman dengan cara pandang yang lama, kata firman Tuhan. Tetapi pandanglah itu dengan cara pandang yang baru, yaitu sebagai proses pemurnian iman, sebagai proses pengujian iman.
Saudara, mungkin kita pikir untuk apa iman diuji? Apakah Tuhan nggak tahu sejauh mana iman saya ini? Apakah Tuhan tidak tahu sejauh mana ketahanan iman saya, kesungguhan iman saya? Saudara, Tuhan tidak perlu ujian. Tuhan tidak perlu menguji kita untuk mengetahui kondisi iman kita. Ia tahu iman Abraham itu sejauh apa. Ia tahu iman Ayub itu sejauh apa. Itu sebabnya ia berkata kepada iblis, kamu tahu hambaku Ayub yang setia kepadaku. Tuhan tahu iman seseorang, saudara-saudara. Sehingga tidak perlu main uji-uji baru supaya dia tahu iman kita. Yang Tuhan yang dimaksudkan dengan membuktikan kemurnian iman di sini, ujian iman itu adalah penyaringan. Proses penyaringan yang harus dialami. Saudara-saudara, kita suka mendengar istilah air suling ya, air sulingan, air destilasi. Itu ditaruh di dalam satu wadah tertutup airnya, lalu ada disalurkan lalu dipanasin di sini, dan di situ ada pipa penyalur. Uapnya yang panas waktu dipanasin di sini, uapnya mengalir ke pipa itu, ke pipa dan melewati ruang pendingin sehingga uap tadi menjadi air. Air yang keluar dari situ itulah yang disebut dengan air destilasi, air sulingan. Itu sudah disaring, sudah tersingkir semua zat-zat yang ada di dalam air, sudah nggak ada. Sekarang yang tinggal adalah air yang betul-betul murni, air saja. Disebut air murni atau air destilasi, yang sering disebut dengan apa itu aquades ya, untuk air isi ulang untuk aki, bisa dipakai untuk itu. Nah itu air murni saudara-saudara, tapi tidak bagus untuk dikonsumsi, untuk diminum, karena nggak ada mineralnya. Nah, saudara, itu sudah melewati proses penyaringan. Iman ketika dikatakan dalam Alkitab bahwa iman untuk ujian iman, untuk pemurnian iman, itu perlu untuk kita. Nah, saudara-saudara, kita juga ada istilah lain untuk itu, adalah penyaringan, itu adalah menampi. Ada seorang anak, seorang ibu mengatakan kepada anaknya, nak, itu gabah yang kamu angkat tadi pagi, yang kamu angkut dari sawah tadi pagi, sekarang bawa ke gudang. Ketika anaknya lihat mana barang yang mana padi yang dia angkat tadi pagi dari sawah, dia lihat nggak ada, karungnya ada, tapi yang dia bawa itu nggak ada, karena ukurannya dia adalah itu penuh, padinya penuh satu karung itu, tapi dicari-cari nggak ada. Dia bilang ke mamanya, mah nggak ada. Lalu mamanya tunjuk itu, loh, tadi yang saya angkut dari sawah itu adalah penuh, tapi sekarang yang ini tinggal 3/4, 1/4-nya udah hilang. Ya berkata, ibunya katakan, itu bukan hilang, tapi sudah disaring dengan proses menampi. Ada dua cara ya, dengan menampi atau dengan mengipasin. Ya pokoknya sudah disaring, bawa ke gudang. Anaknya berkata, kenapa padinya dibuang-buang? Oh enggak dibuang. Itu yang disaring itu adalah yang kosong, yang tidak ada isinya. Dengan penyaringan itu, maka kita akan mendapatkan padi yang sungguh-sungguh berisi,
yang ada berasnya, yang bisa untuk makanan. Sedangkan yang kosong itu yang tersingkir melalui penyaringan itu adalah padi yang tidak ada isinya apa-apa. Tidak ada makanan apa-apa di sana. Nah, saudara-saudara, seperti itulah pengujian iman, pemurnian iman. Bukan diuji dalam pengertian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan saya, tetapi untuk memperoleh iman yang betul-betul iman, yang sudah tersingkir dari segala hal-hal yang mengancam iman itu sendiri. Saudara, tersingkir dari semua motivasi yang buruk yang mengacaukan iman sudah tersingkir. Semua tujuan-tujuan yang buruk yang mencemarkan iman tersingkir. Semua rencana-rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang terselip pada iman tersingkir. Semua, sehingga yang tertinggal dalam hidup kita adalah iman yang murni. Dan itulah dikatakan, lihatlah itu sebagai proses pengujian iman. Itu proses pemurnian sehingga yang kamu miliki adalah iman yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk itulah mengapa Kristus menyuruh ini perlu untuk kekokohan iman, keteguhan iman. Yang pertama tadi adalah itu perlu untuk keselamatan jiwa, terbebas dari kehidupan yang mematikan itu. Sedangkan yang kedua ini perlu untuk kekokohan, peneguhan iman. Untuk itulah Tuhan mengajak kita, membawa dia orang kepada Kristus, untuk setiap orang kokoh dalam iman dengan cara pandang yang baru terhadap kondisi kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Berat, tekanan, tetapi karena punya cara pandang yang benar di dalam Kristus, maka iman itu menjadi kokoh. Jadi saudara, Tuhan menghendaki kita untuk membawa orang kepada Kristus supaya memiliki hidup yang berpengharapan, supaya mempunyai cara melihat hidup ini dengan cara pandang yang baru. Dengan demikian kita telah menjadi orang yang membawa mereka kepada kata Tuhan Yesus, kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan menghendaki kami untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Engkau menjadikan kami sebagai penuntun, pembimbing orang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan untuk dibawa kepada cara pandang baru mengenai kehidupan di dalam Engkau, sehingga tetap menjadi orang yang kokoh, yang kuat, yang setia kepadamu. Kami mau seperti itu. Kami mau menjadi orang yang kokoh dan setia dalam keselamatan. Terima kasih untuk keselamatan yang pasti yang Tuhan sudah berikan. Dan pakai kami juga untuk menjadi penjala manusia untuk dibawa kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Wah, luar biasa Pak Agus. Kuat dari awal sampai akhirat, kita sangat diberkati. Amin. Dengan penyampaian firman Tuhan yang disampaikan tadi, kita bersyukur pada Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk kegiatan ibadah kita minggu depan. Yang pertama, bahwa minggu depan itu kita ada ibadah khusus, yaitu ibadah ulang tahun gereja dan juga puncak bulan misi di tahun ini. Kita akan dilayani oleh Ibu Lina Maria sebagai pengkhotbah dan tim pelayan yang sudah dipersiapkan. Saya mengharap sebagaimana yang sudah pernah kita kerjakan juga, untuk minggu depan kita membawa atau berpakaian ada nuansa adat ya. Jadi mungkin tidak harus sewa seperti yang di istana negara ya. Tapi kita membawa aksesoris adat menggambarkan kebinekaan kita dan juga suku-suku yang perlu dimenangkan bagi Kristus. Tapi kalau yang mau sewa juga saya tidak larang ya, silakan. Yang mau pakai baju yang pakai ada bulu-bulu di atas gitu ya, seperti orang Kalimantan ya, atau Papua juga boleh ya. Ada Papua boleh juga pakai baju adat. Baik, yang berikutnya anak-anak sekolah minggu juga boleh hadir. Jadi kita ajak mereka untuk bisa bersekutu bersama karena ini momen istimewa, momen spesial. Nanti kita akan atur juga untuk kelas sekolah minggunya seperti apa. Nanti habis ini BPJ untuk bertahan sebentar karena kita akan membicarakan tentang puncak bulan misi ini. Mereview saja persiapan kita karena di puncak bulan misi ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang terakhir, kita bersyukur ada yang ulang tahun sepanjang minggu ini. Minta maaf minggu lalu saya lupa mendoakan ya, tapi kita akan doakan sama-sama untuk hari ini. Pertama kita berdoa untuk Ibu Yasinta yang ulang tahun tanggal 11, lalu Ibu Ita Rosita tanggal 12, lalu Ibu Erlina tanggal 18, dan secara spesial hari ini ada Oma Wenas yang berulang tahun tanggal 21 tepat ya. Jadi kita berterima kasih pada Tuhan untuk berkatnya ini, dan Oma sudah usia berapa ya? 87 ya, luar biasa pertolongan Tuhan. Baik, saya mungkin anak ini spesial, Bapak Ibu mungkin kita minta Oma siapkan kursi di depan satu untuk Oma duduk di depan. Lalu semua yang berulang tahun ke depan dan BPJ saya juga undang ke depan untuk kita berdoa, menumpangkan tangan berkat Tuhan bagi Oma dan semuanya. Mungkin kita nyanyi dulu ya, Happy Birthday to you untuk Oma. Mari Ita dan yang hadir, Ibu Yasinta ada? Ibu R di rumah, baik. Yang ada saja yang hadir. Happy birthday. Tadi minta matiin mic-nya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Oma, to you. Happy birthday, Oma. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Oma. Umur panjang, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan berdoa. BPJ saya undang ke depan, mari kita mendoakan Oma secara khusus. Bapa dalam surga, kami bersyukur, bersukacita bersama oleh anugerah Tuhan. Tuhan telah memberikan berkat-berkat khusus bagi hamba-hambamu. Dan secara khusus kami berdoa pada pagi hari ini untuk Oma kekasih kami, Oma Wenas, yang secara luar biasa Tuhan tambahkan usia, hari ini menjadi tepat 87 tahun. Puji Tuhan, tentu banyak hal yang telah dialami Oma bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, dan kami bersukacita
Karena Oma menjadi teladan yang baik bagi kami semua. Dari kesetiaannya, dari hal-hal yang lain yang juga Oma kerjakan, baik dalam membina keluarga dan juga anak-anak dan cucu-cucu. Mereka semua boleh melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan yang luar biasa. Kami doakan Oma, Tuhan berikan terus kekuatan, sukacita di hati Oma, sehingga di usia yang baru Oma tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam hari-harinya. Tuhan berikan perlindungan, karena mungkin tidak semua bisa menjaga 24 jam. Tapi kami percaya Tuhan yang menjaga Oma sepenuhnya. Anak-anak, cucu-cucu yang berusaha untuk menjaga, memberi perhatian, Tuhan juga berikan sukacita kepada mereka semua. Sehingga Oma dalam hidupnya terus-menerus mengalami sukacita dari Tuhan dan juga tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersyukur bersama dengan Ita yang juga berulang tahun pada minggu lalu. Puji Tuhan, dan kami berdoa juga untuk Ita secara khusus dalam perkembangan imannya. Tuhan, kami terus doakan dan mendukung supaya Ita terus mengalami pertumbuhan iman yang sungguh yang baik di hadapan Tuhan. Dia setia berdoa, setia belajar firman Tuhan, sehingga dari situlah dia akan terus mengalami kekuatan dalam perkembangan iman yang mengiring Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati rumah tangganya Tuhan, dan kesehatannya. Kami juga ingat untuk Ibu Yasinta yang juga berulang tahun. Kami bersyukur menyerahkan Ibu Yasinta juga dalam kesehariannya, Tuhan yang menopang dan menyertai, sehingga Ibu Yasinta juga sehat dan menjadi berkat dalam pekerjaannya, di mana kesibukannya beberapa waktu belakangan luar biasa karena memperingati 17 Agustus yang lalu dan berbagai rangkaian kegiatan. Kami berdoa supaya Ibu Yasinta juga terus mengalami sukacita dari Tuhan. Dan juga kami mendoakan untuk Ibu Erlina. Kami juga bersyukur untuk tambahan usia yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Dan kami juga mendoakan untuk kesehatannya. Tuhan, Engkau juga akan memberikan kekuatan kesehatan bagi Ibu dalam kesehariannya. Berikan juga kemenangan demi kemenangan, dan khususnya juga persiapan untuk pernikahan putri mereka. Tuhan juga memberkati supaya seluruh rangkaian persiapan boleh berjalan dengan baik, dan Ibu juga diberi kekuatan kesehatan sehingga bisa menjalani semuanya dengan lancar. Terpujilah Tuhan, inilah doa syukur kami semuanya. Kami bersukacita hari ini melihat pekerjaan Tuhan yang nyata, dan kami mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami, dan sebentar kami akan pulang. Juga berkati perjalanan kami. Inilah doa kami. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, menaungi kita semuanya dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk, ambil waktu sejenak untuk berteduh. Terima kasih. Oma, selamat ulang tahun. Tuhan berkati Oma.